Halo guys, selamat datang di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan membahas sebuah film silat epik terbaru berjudul Blades of the Guardians. Sebelum kita mulai mengulas kisah epik penuh aksi yang sangat menegangkan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya dari channel ini. Kalau sudah, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tahun-tahun terakhir dinasti Sui yang penuh dengan korupsi dan penderitaan rakyat, muncul sebuah gerakan perlawanan bernama Pemberontakan Bunga yang dipimpin oleh pria misterius bernama Shishilang. Kaisar pun mengirimkan pasukannya ke wilayah luar jalur sutra untuk menangkapnya hidup-hidup. Di tengah situasi yang memanas ini, hiduplah Daoma, seorang pemburu bayaran tangguh yang bepergian bersama seorang anak kecil bernama Xiaoqi. Mereka tiba di kota Qixia, sebuah kota kecil di tengah gurun. Di sana, Xiaoqi berhasil mengidentifikasi seorang buronan. Setelah sedikit berbasa-basi, Daoma dengan cepat menjalankan tugasnya untuk menangkap buronan bernama Egghead untuk mendapatkan uang imbalan. Setelah sempat terlibat pertarungan singkat, Egghead dan anak buahnya yang sudah babak belur akhirnya setuju untuk membayar Dao 3 kali lipat dari nilai imbalannya agar dia dilepaskan. Setelah itu, Daoma mengunjungi sebuah motel sekaligus kedai lokal untuk beristirahat. Dao sempat mencari informasi mengenai keberadaan buronan lain kepada si pemilik kedai. Gak lama kemudian, seorang kapten tentara kerajaan bernama Kapten Lin datang dan menemui Daoma. Dia diundang ke kediaman Tuan Chang, seorang raja lokal yang mengenali Daoma sebagai mantan pengawal elit dari Left Valiant Cavalry. Tuan Chang mencoba membujuk Daoma untuk bergabung kembali dengannya menjadi jenderal. Namun Daoma menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Malam harinya, saat kembali ke kedai dan sedang beristirahat, Daoma melihat Kapten Lin bertindak semena-mena dan menyiksa keluarga pemilik kedai. Kapten Lin dan pasukannya datang untuk menyita kedai tersebut dengan alasan tunggakan pajak yang belum dibayar oleh pemiliknya. Daoma yang terbangun nampak santai saja, karena dia sudah tahu siapa sebenarnya pemilik kedai itu. Pemilik kedai tersebut, yang ternyata merupakan mantan petarung tangguh berjuluk ular berkepala dua yang menyamar jadi rakyat biasa, akhirnya memutuskan untuk melawan demi melindungi keluarganya. Namun dia kalah jumlah saat Tuan Chang datang dengan pasukan tambahan. Leher si ular terjerat tali dan hampir saja mati. Untung saja, Xiaoqi meminta Daoma untuk menolong keluarga itu. Dao muncul dan menyelamatkan si ular, beralasan kalau Tuan Chang yang datang ke lokasi mencoba untuk merebut uang imbalan buronan yang diincar Daoma. Terjadilah duel antara Daoma dengan Tuan Chang. Saat Daoma terdesak, ular kepala dua memilih untuk membantu. Mereka pun bertarung bahu-membahu untuk melawan Tuan Chang.
都称小计。动手啊！ Setelah membunuh Tuan Chang, anak buahnya membuat sinyal asap yang menandakan bahwa gubernur telah tewas. Dao Ma dan Xiaoqi untuk segera melarikan diri dari kota tersebut, sambil dikejar satu batalion pasukan pemanah berkuda. Di bawah hujan panah, Dao Ma akhirnya sampai di perbatasan desa Mojia. Dia diselamatkan oleh Ayuya dan pasukan pemanah suku Mo yang sangat ditakuti karena keahlian memanah mereka. Para pengejar akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju desa Mojia, daerah kekuasaan klan Mo yang merupakan salah satu dari 5 klan besar di Gurun Barat. Di sana, mereka disambut oleh suasana desa yang cukup ramah. Ayuya dan Dao Ma sempat membelikan mainan untuk Xiaoqi dari seorang pedagang lokal bernama Misha. Dao Ma kemudian balik ke rumah persembunyiannya di tebing terpencil. Saat sedang buru-buru mengemas barang-barangnya dan berniat kabur lagi, tiba-tiba ternyata kepala klan Mo sudah menunggunya di lantai atas untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya. Sambil minum-minum santai, kepala klan Mo memberitahu Dao Ma bahwa ada selebaran buronan baru atas nama dirinya dengan nilai yang sangat tinggi. Alih-alih menangkapnya, kepala klan Mo menawarkan kesepakatan untuk menghapus semua utang Dao Ma jika ia bersedia mengawal sebuah paket penting menuju Chang'an. Paket tersebut tidak lain adalah Zizilang, pemimpin pemberontakan yang paling dicari oleh kekaisaran. Awalnya Dao menolak tugas itu dengan tegas, karena dia sedang dicari sebagai buronan di kota itu. Tapi Dao Ma akhirnya menerima tawaran tersebut setelah semua utangnya dihapus dan ia diberi bekal emas yang cukup banyak. Mereka akhirnya menemui Zizilang yang selalu mengenakan topeng pelindung wajah, bersiap melakukan perjalanan bersama mereka. Tiba-tiba, Ayuya, putri kepala klan Mo, datang bersama pengawalnya. Dia bersikeras untuk ikut dalam perjalanan tersebut, karena ia sudah lama ingin melihat kemegahan kota Chang'an. Mereka pun berangkat. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di celah Red Gorge, sebuah jalur sempit yang dijaga oleh pasukan garnisun pimpinan Chen Shijiu. Ternyata, Chen Shijiu adakah kenalan ketua Mo. Ayuya memberikan sekampung emas supaya mereka bisa dibiarkan melewati pemeriksaan. Namun, kedatangan mereka tercium oleh wakil Jenderal Yin dan pasukan kekaisaran. Jenderal Yin langsung menangkap mereka. Tapi diam-diam, Chen Shijiu ternyata adalah pengikut gerakan Zizilang. Dia dan anak buahnya dengan cepat menghabisi Yin dan pasukannya. Gak lama, saat Chen masih mengagumi sosok Zizilang yang baru pertama kali dia temui secara langsung, pasukan berkuda kerajaan mulai nampak dari kejauhan. Demi menyelamatkan Zizilang dan kelompok Dao Ma, Chen Shijiu menyuruh mereka segera kabur dan memilih untuk mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa meloloskan diri. Kembali di penginapan yang pernah dikunjungi Dao Ma, 2 mantan rekan Dao Ma dari Left Valiant Cavalry, yaitu Di Ting dan Kuizi, mulai bergerak untuk melacak keberadaan Dao Ma. Saat mereka sedang mencari informasi dari si pemilik kedai, anak buah Tuan Chang muncul dan mengira mereka adalah kawan Dao Ma. Para tentara itu bermaksud untuk membalaskan dendam tuannya, tapi mereka malah tewas dengan mudah di tangan Kuizi. Di saat yang sama, para pasukan pemanah kekaisaran sudah berhasil menyusul Dao Ma dan rombongannya, setelah berhasil menghabisi Chen Shijiu. Dao Ma dan Ayuya memutuskan untuk menahan para pengejarnya, dan menyuruh Zizilang dan pengawal Ayuya untuk kabur duluan.
Tapi kondisi itu dimanfaatkan oleh gerombolan pembunuh bayaran lainnya, yang juga mengincar Zisilang. 先生，醒醒，快醒醒啊！ 爹爷好像撞死了！ Menyadari targetnya sedang dikejar oleh orang lain, para pasukan kerajaan memilih untuk mengabaikan Daomo dan Ayuya untuk mengejar Zisilang. Terjadilah pertempuran seru antara tiga kubu yang saling memperebutkan Zisilang. Gak lama setelah lolos dari ancaman, mereka bertemu dengan sepasang orang misterius yang mengendarai kereta kuda. 狼不用骑马了，是狼要坐马车。 Karena Zisilang sudah kelelahan, mereka semua akhirnya numpang di kereta kuda tersebut. 不然呢？还是回去骑马。 Sementara itu, Ketua Mo dipanggil untuk mengadakan pertemuan di barak militer kekaisaran. Di tempat itu sudah hadir juga beberapa kepala suku lain. 对了，哀乐怎么没来？ Hei Xuan yang merupakan pemimpin klan Hei, memanfaatkan situasi ini untuk menekan kepala klan Mo atas pembatalan pertunangannya dengan Ayuya. 此图是我属古大部族的帮衬，此图断难完成。 Jenderal utusan kaisar memaksa semua kepala suku untuk menyerahkan buronan Zisilang. Hei Xuan bersekutu dengan militer kekaisaran untuk memburu Zisilang, menggunakan bantuan tentara bayaran Tokharia yang dipimpin oleh pendekar sangar bernama Arahan. 听说最近我结识了一伙来去如风、武艺高强的兄弟。进来。 Kepala klan Mo menolak keras tuntutan kekaisaran dan memilih untuk mempersiapkan pertahanan terakhir desanya, meskipun ia tahu hal itu bisa membawa kehancuran total bagi klannya. 想他了。 Di tengah perjalanan mereka, kelompok Daoma terus-menerus dihadang oleh berbagai pemburu bayaran yang mengincar kepala mereka, termasuk kelompok pimpinan Master Feng Shan, yang datang bersama pengejar lainnya yang masih terus mengejar mereka, menambah jumlah pihak yang memperebutkan Zisilang. Dari dalam kereta keluarlah pria misterius yang ternyata adalah seorang pendekar legendaris bernama Shu, yang lebih dikenal sebagai hantu berwajah giok. Dengan kemampuan pedangnya yang luar biasa, langsung membantu Daoma untuk mengatasi para pengejar tersebut satu persatu. 我老三对自己的兄弟都他妈下死手啊！ 饶了我吧，我就是退出江湖。谢谢。青面鬼，树。末了，即刻收拾。 Sementara di desa Mojia, Ketua Mo memerintahkan tangan kanannya untuk mengevakuasi seluruh penduduk, karena menyadari bahwa sebentar lagi pasukan Hei Yisuan dan pasukan Arahan akan menyerang desa itu. 抖一葱了喝一水。 Di perjalanan, ketika rombongan Dauma melewati area bernama Dark Ox Flats, kereta kuda kelompok mereka terjebak di area berlumpur yang dipenuhi minyak. Ketika mereka semua turun untuk mencoba mendorong kereta, terungkap bahwa minyak itu adalah jebakan yang sudah dipersiapkan Shu. 你笑什么？这是什么？ Dia ternyata tergiur juga dengan hadiah double jika bisa menangkap Zisilang sekaligus Dauma. Duel dua pendekar pedang papan atas akhirnya pecah. Namun, ketangkasan Dauma membuktikan dirinya sebagai ahli pedang nomor 1. Dia mengampuni Shu yang sudah terjatuh ke dalam genangan minyak yang bisa disulut api dengan mudah.
Sementara itu, He Yishuan yang ambisius mendatangi desa Mojaya dengan pasukannya untuk mengklaim Ayuya sebagai pengantinnya secara paksa. Namun, ia hanya menemukan ketua Mo dan beberapa penduduk yang berani mempertahankan desa mereka. Keesokan harinya, rombongan Dauma tiba di sebuah desa pengrajin besi. Di situ tinggal tante dari Ani, pengawal Ayuya. Pertemuan Ani dan tantenya sangat mengharukan, membuat mereka teringat kembali masa lalu yang kelam ketika keluarga mereka dibantai dan kepala klan Mo menyelamatkan hidup mereka semua. Malam itu, Dauma juga mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Ayuya, termasuk rasa sakit karena kehilangan orang-orang yang dicintai, yang merujuk pada ibu Xiaoqi yang telah tewas. Melalui kilas balik, terungkap kejadian tragis di Istana Kekaisaran 5 tahun lalu yang melibatkan pasukan pengawal Left Valiant Cavalry. Dauma juga menyadarkan Ayuya tentang betapa besar pengorbanan ayahnya yang rela melakukan apa saja demi kebahagiaan dan kebebasan putrinya tersebut. Malam harinya di desa, suasana sempat terasa tenang saat mereka menikmati keindahan kembang api tradisional sebelum bahaya yang sesungguhnya mendekat. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika kelompok Dauma akhirnya tiba di penyeberangan Dragon Scale, mereka dihadang oleh pasukan besar He Yishuan. Dengan kejam, He Yishuan menunjukkan kepala-kepala klan Mo yang telah dipenggal sebagai hadiah pernikahan paksa untuk Ayuya. Kematian ayahnya membuat Ayuya sangat terpukul dan dipenuhi amarah yang mendalam. He Yishuan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Zisilang hidup-hidup dan menghabisi semua orang yang bersamanya. Pertempuran brutal pun pecah di penyeberangan tersebut. 这群畜生当做血祭。除了吃是来和阿玉呀。Dauma dan gengnya bertarung mati-matian menghabisi anak buah He Yishuan satu persatu. Beberapa di antara mereka ternyata adalah anak-anak para ketua klan yang sudah dipaksa bergabung. Sementara seorang anak ketua yang diam-diam mau melepaskan anak panah, diculik dan dimasukkan ke dalam kereta kuda oleh wanita tawanan Su. Gak lama pasukan yang lebih besar dipimpin oleh para ketua anggota klan lain tiba. Menyadari jumlah musuh yang terlalu banyak, Dauma memaksa Ayuya yang sedang mengamuk untuk segera kabur. Sementara para ketua klan menjadi sangat marah ketika mereka terhasut oleh kata-kata He Yishuan yang menuduh bahwa kelompok Dauma telah membunuh dan menculik anak mereka. Terjadi kejar-kejaran yang tidak berimbang jumlahnya. Dalam proses pelarian, tiba-tiba dari arah depan, Diting dan Kuizi muncul menunggang kuda ke arah mereka. Karena ragu dengan niat kedua bekas kawannya dan terdesak oleh jumlah musuh yang terlalu banyak,
Dauma terpaksa mengarahkan kereta kudanya masuk ke dalam badai pasir raksasa yang sedang mengamuk untuk meloloskan diri. 这一刻，我们等风暴过了可好？ Diting dan Kuizi juga ikut mengejar ke dalam badai tersebut. Di dalam badai pasir, si anak ketua klan menyalahkan ayah Ayuya sendiri atas kematiannya dan mengklaim kalau ini adalah akhir dari klan Mojia. Ayuya yang dipenuhi kemarahan langsung menghabisi wanita itu, lalu memutuskan untuk balik menghadapi pasukan Hei Yisuhan sendiri. Tapi Ani, pengawalnya yang setia, segera menyusul. Di tengah amukan badai pasir yang membutakan mata, Ayuya bangkit dan menghabisi semua ketua klan pengkhianat yang tersisa dengan brutal demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Setelah itu dia lanjut mengejar Hei Yisuhan. Di sisi lain, Dauma akhirnya berhadapan langsung dengan mantan rekan seperjuangannya, Diting. Awalnya Diting ikut menghabisi para penyerang. Tapi dia kemudian meminta agar Dauma menyerahkan Xiaoqi, yang ternyata merupakan satu-satunya keturunan darah dari mantan putra mahkota yang telah digulingkan. Diting menjelaskan bahwa seluruh unit Left Valiant Cavalry dieksekusi oleh Kaisar karena Dauma melarikan anak tersebut, dan menangkap anak itu adalah satu-satunya cara bagi mereka yang tersisa untuk memulihkan kehormatan unit mereka di mata Kaisar. Namun, Dauma menolak keras dan menyatakan bahwa mereka selama ini hanyalah boneka pembunuh tanpa hati nurani yang selalu berlindung di balik kata mengikuti perintah. Pertarungan sengit antara dua ahli pedang terbaik Left Valiant Cavalry pecah di tengah badai pasir. Di saat Dauma sudah terdesak, tiba-tiba pusaran badai pasir datang dan membuat Kuizi dan Diting terbawa badai. Sementara Dauma dibantu Shu berhasil bertahan menggunakan pedangnya yang dihujam ke dalam tanah sebagai pegangan. Setelah badai berlalu, Daumo pelan-pelan bangkit, lalu dengan panik mencari keberadaan Xiaoqi. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di sebuah penyeberangan kapal. Di situ, Dauma memutuskan untuk tinggal dan balik membantu Ayuya. Dia menitipkan Zishilang dan Xiaoqi ke Shu dan memberikan sekantong emas yang nilainya lebih besar dari harga kepala Zishilang. Tapi Zishilang ngotot untuk ikut Dauma dan menganggap dengan menyalahkan dirinya akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Kisah berlanjut dengan situasi di desa Mojia yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali kejam Hei Yisuan yang menobatkan dirinya sebagai Han baru dan membantai para penduduk dengan brutal. Setelah itu, Hei Yisuan menemui Ayuya yang ternyata sudah disekap di dalam kamarnya. Ia mencoba membenarkan semua tindakan kejamnya dengan dalih cinta masa kecil dan keinginan untuk melindungi Ayuya dari kehancuran klan. Di tengah situasi yang sangat menegangkan, saat Hei Yisuan hampir saja memperkaus Ayuya, Ani datang menyusup untuk menyelamatkan Ayuya. Namun sayangnya, anak buah Hei Yisuan, Arahant, keburu datang menolong tuannya. Akhirnya Ani berhasil dilumpuhkan dengan sadis oleh Hei Yisuan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Dauma tiba-tiba muncul di gerbang kota bersama Zishilang yang disandera. Dauma memanfaatkan Zishilang sebagai alat tawar-menawar yang sangat kuat demi keselamatan Ayuya. Dauma mengancam akan langsung menggorok leher Zishilang, buronan paling dicari kekaisaran yang sangat diinginkan kaisar dalam keadaan hidup. Hei Yisuan yang panik mencoba menyuap Dauma dengan tumpukan emas yang melimpah.
Namun Dauma menegaskan bahwa ia hanya menginginkan Ayuya dibebaskan. Akhirnya, He Yisuan setuju. Pertukaran dilakukan. Dengan licik, He Yisuan mengantarkan Ayuya yang terbungkus kain ke Dauma. Setelah dibuka, ternyata dalamnya adalah Ani yang sekarang dan akhirnya meninggal di pelukan Dauma. Pertempuran besar akhirnya pecah. Plot twistnya, Zishilam yang diserahkan ke He Yisuan tiba-tiba menyerang para prajurit. Saat dia membuka topengnya, ternyata dia adalah Shu yang menyamar. Dauma hampir saja membunuh He Yisuan, sayangnya Arahant datang lagi untuk menyelamatkannya. He Yisuan memerintahkan tentara bayaran elit Tokaria yang dipimpin Arahant untuk menghabisi mereka semua. Di tengah kekacauan tersebut, Jenderal Pei Xinyan yang memiliki hati nurani memutuskan untuk menyusul ke Mojia seorang diri untuk membela warga sipil yang tidak bersalah. Meskipun itu berarti, ia harus melawan perintah dan menghadapi gelombang pasukan He Yisuan seorang diri. Dauma mengacaukan formasi perisai pasukan elit Tokaria dengan melemparkan guci arak yang dia sulut api. Di saat Dauma dan Shu kembali terjepit, Arahant mengejutkan He Xuan dengan menarik mundur pasukannya setelah mendapatkan surat perintah, karena mereka sebenarnya dia bekerja untuk sang paman Jenderal Pei Xingyan, wakil menteri Pei Shiju. Melihat hal itu, para pasukan He Xuan jadi ragu-ragu saat diperintahkan untuk menghabisi Dauma dan timnya. Sadar mereka tidak mendapatkan dukungan dari pasukan elit lagi, mereka akhirnya meletakkan senjata. He Xuan yang panik segera kabur. Saat Dauma baru saja akan mengejarnya, Diting dari unit Left Valiant Cavalry muncul menghadang Dauma di tengah reruntuhan desa yang terbakar. Ketegangan bergeser pada duel pribadi yang sangat emosional antara Dauma dan mantan rekannya, Diting. Diting ternyata sudah berhasil menangkap Zisilang yang asli dan Xiaoqi. Sekarang dia meminta Dauma untuk menyerahkan diri secara sukarela agar ia bisa membawanya kembali ke Chang'an untuk menghadap kaisar. Terungkaplah rahasia besar bahwa Xiaoqi sebenarnya adalah anak dari mendiang putra mahkota yang digulingkan, yang dilahirkan oleh saudara perempuan Dauma sendiri. Karena Dauma melarikan anak tersebut, kaisar yang murka mengeksekusi seluruh anggota Left Valiant Cavalry tanpa sisa. Diting ingin menyerahkan anak itu demi memulihkan nama baik dan kejayaan unit mereka yang telah hancur. Namun, Dauma menolak dengan keras tawaran tersebut. Sementara, Shi tidak tinggal diam, segera membebaskan para tawanan dan berduel dengan Kui Chi. Shu akhirnya berhasil mengalahkan Kui Chi, walaupun dia mengalami luka yang cukup serius. Dauma yang terdesak di pinggir benteng, memilih menarik Diting dan jatuh bersama. Diting yang lengan kirinya patah berhasil meraih pedang dan menusuk bahu Dauma. Dengan nekat, Dauma mendorong pedang itu tembus ke belakang dan menancap tepat di jantung Diting. Akhirnya,
Diting menerima kematiannya dengan tenang. Di dalam kamar, Ayuya yang berhasil lepas setelah menghasut anak buah He Yisuan yang memiliki keterbelakangan mental bernama Wululu, mulai menyerang He Yisuan. Wululu coba membantu Ayuya, tapi akhirnya dibuat pingsan oleh He Yisuan. Dengan sisa kekuatan dan kepedihan yang mendalam atas kematian ayahnya, Ayuya berhasil menyudutkan He Yisuan yang secara tidak sengaja terbakar karena kepanikannya sendiri, dan akhirnya Ayuya mengeksekusinya di tempat, membalaskan dendam kematian ayahnya serta penderitaan klannya yang mendalam. Setelah pertempuran mereda, Dauma dan Xiaoqi memberikan penghormatan terakhir kepada Ani dan kepala klanmu yang telah gugur. Dauma menawari Ayuya untuk ikut ke Chang'an. Namun Ayuya memilih untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya demi memimpin dan membangun kembali desanya yang hancur dengan cita-cita menjadi Ratu Gurun suatu hari nanti. Di sisi lain, Xiu akhirnya melepaskan rantai wanita tahanannya yang terungkap bernama Yan Xiniang. Wanita itu memutuskan untuk tetap bergabung dalam kelompok Dauma. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Chang'an bersama Zixilang untuk memulai babak baru perlawanan terhadap pemerintahan tiran dan korup. Nah, itu dia akhir dari petualangan Dauma dan kawan-kawan yang sangat menegangkan di sepanjang jalur sutra. Bagaimana menurut kalian? Suka gak film silat seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan ulasan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video seru berikutnya.